Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya. Siapa lagi kalau bukan John Itung. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing tutorial mengganti LCD touchscreen untuk HP Samsung A71. Backdoornya terlebih dahulu kita congkel. Kalau susah kamu gunakan cairan thinner ya, oke. Thinner yang kugunakan Avian B asli yang biasa digunakan untuk campuran cat minyak. Nah oke, kita seset, kita masukkan alat congkel kita ke bawah ya, ke arah bawah maksudnya. Oke, dan untuk HP Samsung A71 ini sebelumnya memang pernah diganti LCD, dan untuk backdoornya ini dia sudah dilem ulang menggunakan lem Zenlida T7000 bang ya. Nah oke, kita congkel lagi seperti itu. Hati-hati karena ini sudah dilem ulang. Saya khawatir takutnya fleksibel sambungan antenanya menempel di backdoor. Kalau menempel di backdoor lalu kita paksa buka, nanti tercongkel dan akhirnya putus, dan jaringan kamu atau signal kamu jadi lemah atau bahkan bisa hilang. Nah ini kita terus mencongkel, kita arahkan ke arah bawah. Sembari kita congkel, kita kasih cairan thinner. Oke, ini sebentar lagi akan terlepas untuk backdoornya ini bang. Oke. Dan lalu kita akan mengganti LCD-nya. Oke, sebentar lagi akan terlepas untuk backdoornya. Bagian atas ini lagi kita congkel seperti itu, dan itu adalah fleksibel sambungan dari antenanya. Itu selamat dan tidak tercongkel, tidak putus. Nah ini kita lanjut lagi mencongkel, dan pada akhirnya ini sudah bisa kita lepaskan untuk backdoornya ini. Oke, bautnya kita buka semua. Saya percepat video ini mempersingkat durasi kita bang ya. Oke, kita buka semua baut yang ada. Lalu kalau bautnya sudah terlepas, kita akan lepaskan casing tengahnya ini. Oke, kita buka bautnya di bagian bawah semua kita buka. Oke, apakah sudah terbuka semua? Kalau sudah, untuk casing tengahnya kita akan lepaskan. Kita gunakan pinset karena bautnya agak susah dilepas, kayak doll gitu guys ya. Nah oke, kita cucuk SIM tray-nya, kita keluarkan SIM tray-nya, kita ambil dari plastik casing tengah itu yang di atas SIM tray-nya karena plastiknya lemah sehingga celah bisa kita buat. Oh, masih ada satu baut yang ketinggalan. Oh, ternyata dua. Masih ada satu di atas. Oke, kita buka atau kita lepas bautnya ini. Oke, kalau sudah, untuk casing tengahnya sudah kita lepaskan bang. Oke, dan untuk LCD yang lama ini itu sudah lepas juga dari frame-nya. Kita lepas kabel atau soket baterai, kita lepaskan soket LCD-nya, dan untuk LCD-nya sudah kita lepaskan. Kita akan ganti dengan merek TikTok. Nah, ini saya sudah mereview LCD-nya. Video review LCD TikTok ini nanti ku taruh link videonya di deskripsi. Oke, baiklah, ini kita bersih-bersihkan dulu, jangan sampai ada sisa atau bekas lem yang ada. Jadi LCD TikTok itu bukan OLED guys ya, sehingga ini nantinya ketika LCD ini dipasang tidak bisa proximity sensor sama fingerprint, nggak bisa nanti guys ya. Nah oke, kalau sudah bersih bekas lemnya, kita lem di bagian pinggir frame atau tulang tengah ini guys ya, menggunakan lem Zenlida T7000 yang warna hitam. Oke, nah untuk bagian atasnya kita lem juga, dan jangan terlalu ke tengah untuk bagian atas karena ada speaker earpiece, takutnya kemasukan atau terkena lem. Oke, kita lanjut melakukan pengeleman di bagian pinggir sebelah sana. Oke, kemudian di bawah ini juga kita
lem. Oke, LCD-nya prepare. Ini sudah saya cek untuk LCD-nya dan sudah oke dan siap untuk dipasang. Jadi kita tidak main lem-lem aja. Nah, oke, coba kita lepaskan dulu plastik di belakang ini, dan ini adalah LCD-nya. Anda perlu dilepas plastik double tipnya, Anda perlu disatukan untuk kabel fleksibel sama body LCD, karena takutnya ini nggak pas, susah untuk dipasang soket atau fleksibelnya ini, takutnya nggak pas apa gimana. Kalau tidak di double tip kan itu bisa diarahkan, diubah-ubah kayak gitu guys ya, sehingga enak untuk dipasang. Nah, ini saya pasangkan ke tulang tengahnya seperti itu. Kita sudah melakukan pengeleman, kita urut-urut, jangan ditekan. Ini kita biarkan dia menempel apa adanya guys ya, tanpa adanya tekanan. Kalau adanya tekanan, takutnya LCD touchscreen-nya fungsinya bakalan terganggu. Oke, kalau sudah di sini kita akan pasang soket LCD-nya Bang ya. Oke, nah kita pasang soket atau kabel fleksibel LCD-nya. Nah, ini enak saja dipasang karena kita tidak mendouble tip atau mengelem fleksibel ke body LCD. Oke, kalau sudah di sini kita akan pasang apa yang kita lepaskan. Oke, kita pasang soket dari baterainya, kita akan pasang kembali casing tengahnya, dan lalu kita akan pasang semua baut yang ada Bang ya. Dan kita sudah selesai melakukan pengeleman atau penggantian LCD touchscreen untuk HP Samsung A71 ini. Kita rapatkan casing tengahnya. Oke, kalau sudah baut-bautnya apa semua kita kenakan, kita pasang. Oke. Iya, dan untuk tombol-tombolnya sudah oke, sudah sip ya. Oke, dan ini adalah LCD TikTok. Nah, ini coba kita on kan, dan udah hidup, udah nyala untuk HP-nya, LCD-nya berfungsi sebagaimana seharusnya. Dan di sini kita sudah mengganti LCD yang lamanya. Tuh, LCD yang lama ini mereknya Brother Parts ya. Oke, dan untuk LCD-nya sama touchscreen-nya berfungsi. Oke, lalu kita akan pasang semua baut yang kita lepas. Kita percepat video ini demi untuk mempersingkat durasi kita. Oke, kita pasang seluruh atau semua baut yang ada. Kita percepat videonya. Lalu kita akan melakukan pengeleman terhadap backdoornya ini atau casing belakangnya ini ya. Oke, nah ini kita pasang semua baut yang ada. Baut bagian bawah, bagian atas, semuanya kita pasang ya. Oke, iya, ini lagi kita pasang. Oke, kalau sudah, casing belakang atau backdoornya akan kita lem. Oke, volumenya sip. Kemudian untuk casing belakangnya kita akan lem menggunakan lem Zanlida T7000 yang kita pakai mengelem LCD yang tadi ya. Oke, nah untuk video pengelemannya ini saya buat seperti ini. Nah, lemnya saya taruhkan tidak di atas fleksibel antenanya. Takutnya nanti pas pembukaan selanjutnya dia menempel sama si backdoornya, lalu bakalan putus fleksibel antenanya ini, sehingga jaringan kamu melemah atau bahkan bisa hilang. Oke, bagian sini lagi kita lem sedikit-sedikit aja, jangan dikenakan fleksibel sambungan dari antenanya. Kalau sudah, kita pasang untuk casing belakang atau backdoor ini, dan kita rapatkan backdoornya pakai solasi bening kecil. Dan ya, HP-nya ini bisa langsung dipakai. Untuk pengeringan dari lem ini 2-3 jam itu sudah kering guys ya. Oke, untuk SIM tray-nya jangan kelupaan. Dan saya ulangi lagi, saya sudah mereview LCD touchscreen Samsung A71 merek TikTok ini. Link video ada di deskripsi. Ini saya beli di counter yang ada di daerahku. Itu saya dikasih harga dengan harga Rp126.000. Terjangkau guys ya, agak murah
murah, tapi untuk kualitasnya lumayan saja guys ya. Bisa menjadi pilihan kita untuk mengganti LCD yang AMOLED dengan low budget, tapi di sini tidak bisa proximity sensor sama fingerprint. Itu adalah konsekuensinya. Oke, lalu kita pasang solasinya ya di backdoornya ini. Solasinya ini jangan datang sampai ke LCD, putusnya sampai dengan casing tengah, karena LCD nggak boleh ditekan, takutnya akan mengganggu fungsi dari LCD touchscreen ini sendiri. Kita pasang, kita kenakan untuk solasinya. Oke, dan sampai di sini selesai sudah penggantian LCD, dan LCD-nya sudah kita pasang guys ya. Nah, ini kita pasang lagi untuk solasi backdoornya ini, karena backdoornya ini kurang merapat guys ya, dan akhirnya ini sudah rapat, sudah bisa dipasang dengan rapat sebagaimana seharusnya. Dan LCD TikTok ini sudah kita pasang, harganya terjangkau namun kualitasnya bagus-bagus saja, dan bisa menjadi pilihan kita jikalau kita pengen mengganti LCD HP kita. Oke bang, sampai di sini dulu. Jikalau ada yang mesti atau ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen-komen aja. Dan ini sudah selesai penggantian LCD touchscreen Samsung A71. Saya John Itung. See you the next video my brotherku.